Pemprov DKI Jakarta berencana membuat pengelolaan sampah sendiri agar tidak sepenuhnya tergantung pada TPST Bantar Gebang. Solusi alternatif penanganan sampah juga muncul dari kalangan warga Jakarta. Bank Sampah salah satunya. Sampah menjadi masalah serius bagi DKI Jakarta. Itulah efek yang ditanggung oleh ibu kota berpenduduk hampir 10 juta pada malam hari dan 12 juta lebih pada siang hari. Sebagai Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama sudah berencana mengurangi sampah yang dibuang ke Bantar Gebang, Bekasi. Bertemu Presiden Finlandia, Sauli Niinisto, awal November lalu, Gubernur Ahok antara lain membahas masalah teknologi penanganan sampah. Pemprov DKI Jakarta akan membangun Intermediate Treatment Facility sebagai solusi untuk mengatasi sampah di wilayah Jakarta. PT Jakarta Propertindo ditunjuk sebagai kontraktor. Teknologi ini akan dibangun di 4 lokasi yaitu Duri Kosambi, Sunter, Cakung Cilincing, dan Marunda. Bila terwujud, teknologi ITF bisa mengelola 1.000 hingga 1.500 ton sampah per hari. Jakarta memang sudah harus punya ITF. Konsepnya di 4 tahun yang lalu, kita di dalam master plan kita, harusnya ada 4 lokasi yang sudah terbangun. Rencananya di Duri Kosambi, Cengkareng, di Sunter, di Marunda, Jakarta Utara, sama di Cakung Cilincing. Nantinya sampah-sampah Jakarta akan bisa dimasukkan ke situ, dilakukan pembakaran. Tetapi perlu diingat bahwa kalau ITF, incinerator ini sudah ramah lingkungan. Ya, kalau saya lihat pernah di Jepang, di Cina, di negara-negara lain itu tingkat polutannya itu sudah sangat eco-friendly. Ya, tidak lagi, saya pernah lihat sampahnya, asapnya sampai putih bersih, ya. Kemudian air yang dibuang ke kali sungai pun sudah melakukan water treatment, penjernihan. Itu namanya ITF. Rencana kan nanti akan dibangun, Jakpro akan membangun Cakung Cilincing, nanti nggak lama lagi di Marunda. Kemudian mungkin nanti ke depan Dinas Kebersihan akan membangun yang di Sunter. Dengan dibangunnya 3 lokasi ini, nantinya sampah yang kita buang ke TPST Bantar Gebang tidak lagi sampai 6.500-an, 6.700. Mungkin hanya di kisaran tinggal 2.000-an. Karena semuanya habis di Jakarta. Kalau plusnya dia mereduksi sampah sampai 90% lebih. Di dunia sudah hampir di seluruh negara-negara itu menggunakan ini memang karena reduksinya tinggi. Gitu. Cara kerjanya seperti apa? Cara kerjanya dia memang dibakar. Hanya inilah yang sering para penggiat sampah itu mengkhawatirkan, karena sampah kita ini kan belum dipilah dan basah. Nah, biasanya incinerator dikembangkan di Eropa, di Jepang yang paling pakai itu. Mereka kan sampahnya beda, Singapura misalnya itu. Dia lebih kering karena sudah dipilah. Nah, memang ada contoh di negara tertentu yang mirip basah, itu harus ada pre-treatment. Pre-treatment sebelum dibakar ada pre-treatment, paling tidak mengurangi licit atau tingkat kebasahan sampah itu sendiri. Pengelolaan sampah memang tidak bisa sepenuhnya ditimpakan pada Pemprov DKI Jakarta. Sebagian warga Jakarta bahkan sudah terjun mengolah sampah di lingkungannya. Tempat pengelolaan sampah 3R Rawasari Jakarta Pusat salah satu contohnya. Berdiri sejak 15 tahun lalu, TPS Rawasari jadi pusat riset pengelolaan sampah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT. TPS Rawasari dibidani oleh Sri Bebasari. Sri menyebut TPS ini sebagai TPS Bintang 5. Kita ingin memberi contoh pilot project sebenarnya TPS yang benar itu seperti apa. TPS yang benar itu bisa nggak bau, bisa hijau, bisa cantik, dan dia tuh bisa mengolah, bisa mengurangi sampah paling tidak tuh sampai 70% berkurangnya. Ketelannya 70%, jadi residu cuma 30% tuh yang ke TPA. Lewat tangan dingin Sri, TPS Rawasari tetap beroperasi meski tidak lagi mendapat suntikan dana dari BPPT maupun Pemda DKI Jakarta. Mantan Asisten Direktur Teknologi Lingkungan BPPT ini sudah 35 tahun berkecimpung di dunia sampah. Setiap hari ada 6 petugas di TPS Rawasari yang mengolah sampah warga RW 1 dan RW 2 Kelurahan Rawasari. Pengolahan sampah organik dan non-organik dilakukan secara manual tanpa mesin. Meski pembuatan kompos sampai 7 minggu, tapi tidak berbau. Kompos dijual seharga Rp21.000 per 30 kg.
kita menerima sampah dari warga. Itu kira-kira 4-9 gerobak, 2-4 ton. Kemudian di sini kita bisa pilah. Kita bisa pilah, yang bisa dijual kita kumpulkan. Terus yang bisa dikompos kita langsung ke proses kompos. Kemudian sisanya tadi yang residu yang baru dikirim ke TPS yang konvensional, kemudian ke Bantar Gebang. Sri Bebasari yang menerima hadiah Kalpataru tahun 2015 kategori pengelolaan sampah dari Presiden Jokowi menilai pentingnya pengelolaan sampah ditangani secara komprehensif. Ini 5 aspek penting sekali ya supaya kita sistematis ya. Jadi bukan hanya teknologi. Jadi pertama itu aspek hukum, kedua aspek kelembagaan, ketiga aspek pendanaan, aspek sosial, budaya, dan aspek teknologi. Nah, selama ini kenapa kita jalan di tempat? Karena yang bicarakan selalu hanya aspek teknologi. Kita selalu bicaranya daur ulang, kompos, bla 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 lah yang lain gitu. Jarang sekali bicara yang 4 ini. Nah, pada saat saya mengusulkan ke pemerintah bikin undang-undang pun banyak sekali yang menentang. Kenapa sih sampah aja harus bikin undang-undang gitu kan? Yang ada aja banyak yang nggak jalan undang-undang tuh. Saya katakan betul. Apalagi kalau nggak ada undang-undang bagaimana? Kita nggak ada dasar. Idealnya, setiap kelurahan di Jakarta punya pengelolaan sampah tersendiri, sehingga sampah yang masuk ke TPST Bantar Gebang bisa berkurang. Bank Sampah Sanora di Semper, Jakarta Utara bahkan bergerak lebih maju. Berdiri sejak 3 tahun lalu, Bank Sampah Sanora Juga yang agak kurang. Nah ini tentunya Pak Gubernur pernah bilang Dinas Kebersihan harus mensupport bank-bank sampah yang ada di wilayah-wilayah. Mendidik masyarakat, mendidik warga Jakarta peduli sama kebersihan lingkungan. Jika setiap rukun warga berdiri bank sampah, sampah di Jakarta tidak akan menjadi masalah. Namun justru menjadi berkah